Nah, ada 4 aturan ya dalam perkalian itu. Yang ke satu, kita misalkan mempunyai 2 buah angka yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all is well. Okay, before we studying, let's pray together. Begins. Finish. Okay, students, today we will learn about multiplication. What is the meaning multiplication? Multiplication kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya perkalian ya. Nah, perkalian itu adalah salah satu operasi dasar dalam matematika selain penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, murid-murid, kita akan belajar tentang multiplication atau perkalian. Topik kita kali ini adalah perkalian ya. Nah, dalam pembelajaran kita akan membahas 8 subjek. Yang ke-1 adalah definition atau definisi. Yang kedua other name atau nama lain. Yang ketiga multiplication operation atau operasi perkalian. Yang keempat examples, contoh operasi perkalian. Yang kelima trik atau cara menghitung operasi perkalian. Yang keenam illustration atau ilustrasi soal. Yang ketujuh exercise atau latihan soal. Dan yang kedelapan conclusion atau kesimpulan. Pembahasan yang ke-1 yaitu definition atau pengertian. Multiplication is repeated addition or a step to multiply a number by another number to get a bigger number. Jadi, perkalian itu artinya menambahkan satu angka dengan angka lainnya dengan cara dikalikan supaya mendapatkan angka yang lebih besar. Nah, the symbol is considered to be the multiplication sign, although you can also use dot or an asterisk. Dalam simbol perkalian kita bisa menggunakan tanda kali silang atau kita bisa juga menggunakan tanda titik atau juga dalam komputer biasanya kita menggunakan simbol seperti bintang seperti ini. Oke anak-anak, pembahasan yang kedua yaitu other name atau nama lain. Other name used in multiplication. Apa sih nama-nama lain dalam operasi perkalian itu? Dalam operasi perkalian, kita bisa menggunakan kata times atau multiplied by. Nah, kedua kata ini merupakan kata kunci dalam membaca. Bisa juga dalam membacanya itu kita bisa menggunakan kedua kata ini. Oke, yang ketiga yaitu multiplication operation
atau operasi dalam perkalian. Operation is multiplication. Apa saja operasi dalam perkalian itu? Nah, ada 4 aturan ya dalam perkalian itu. Yang ke satu, kita misalkan mempunyai 2 buah angka yang akan dikalikan. Nah, aturan yang pertama, jika angka yang ke satu itu bernilai positif, kemudian dikalikan dengan angka yang kedua bernilai positif juga, maka hasil kalinya itu akan bernilai positif. Kemudian aturan yang kedua, jika angka yang kesatunya itu bernilai positif, kemudian kita kalikan dengan angka yang keduanya bernilai negatif, maka hasilnya itu akan negatif. Lalu aturan yang ketiga, jika angka kesatunya itu bernilai positif, kemudian kita kalikan dengan angka yang keduanya bernilai negatif, maka hasilnya itu akan negatif. Lalu aturan yang keempat, jika angka yang kesatunya itu bernilai negatif, kemudian kita kalikan dengan angka yang keduanya juga bernilai negatif, maka hasil kalinya itu akan bernilai positif. Nah, ingat-ingat ya aturan keempat, aturan perkalian ini, karena ini merupakan kunci dalam menghitung operasi perkalian. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahaminya, akan ada soal-soal dalam pembahasan operasi perkalian. Oke, yang keempat, kita akan ke examples atau contoh-contoh dalam operasi perkalian. Kita akan mengaplikasikannya ke dalam sebuah penghitungan. Nah, sudah ada 2 soal. Yang ke satu, 4 dikali 3 sama dengan 12. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara membacanya. Cara membaca operasi perkalian ini. Ada 3 cara ya. Yang ke satu, 4 times 3 is 12. Nah, kata kuncinya yaitu times dan is. Times-nya itu merupakan kali, kemudian is-nya itu sama dengan. Nah, kalau 4-nya itu merupakan angka 4, kemudian 3-nya itu 3, dan 12-nya itu adalah 12 hasil kalinya. Nah, seperti itu cara membacanya. Kemudian cara membaca yang kedua, sama saja dengan cara membaca yang ke satu, akan tetapi di sini diganti dengan equals. Equals itu sama saja dengan is, yang artinya itu sama dengan. Maka cara membacanya yaitu 4 times 3 equals 12. Lalu cara membaca yang ketiga yaitu kita ganti times-nya itu dengan multiplied by. Sama saja, artinya itu adalah kali. Lalu di sini kita gunakan is sama dengannya. Maka cara membacanya 4 multiplied by 3 is 12. Seperti itu. Lalu beda soal nih yang kedua. Di sini 4-nya itu negatif. Negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Kenapa ini jadi negatif 12? Sesuai dengan aturan perkalian tadi, yang keempat itu, jika angka yang kesatunya itu bernilai negatif, kemudian dikalikan dengan angka yang kedua bernilai positif, maka hasil kalinya itu akan bernilai negatif. Jadi hasilnya itu negatif 12. Lalu bagaimana cara membacanya? Ada 3 ya. Sama saja seperti yang tadi, yang soal pertama. Namun di sini 4-nya itu, 4-nya itu ditambah dengan kata negatif, karena di sini adalah negatif 4. Jadi negatif 4 times 3 is negatif 12. Sama ya, 12-nya juga ditambahkan dengan
kata negatif karena di sini negatif 12. Kemudian cara membaca yang kedua, negative 4 times 3 equals negative 12. Dan cara membaca yang ketiga, negative 4 multiplied by 3 is negative 12. Seperti itu cara membacanya ya. Kemudian pembahasan yang kelima adalah triks. Trik atau cara menghitung operasi perkalian. Di sini sudah ada soal 32 dikali 13 sama dengan bla 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 bla. Maka caranya adalah dengan bisa dengan cara menurun ke bawah. Jadi kita tulis terlebih dahulu soalnya 32 dikali 13. Kemudian kita hitung kali silang. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis sejajar. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita tulis angka 9. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita tulis angka 2-nya itu sejajar dengan angka 9. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, setelah didapat angka-angkanya, kita tambahkan. Kita turunkan 6, kemudian 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah, puluhannya kita tulis di atas 3, kemudian satuannya di bawah. Lalu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil kalinya itu adalah 416. Seperti itu. Baik, pembahasan yang ke-6 yaitu illustration atau ilustrasi. Nah, di sini sudah ada soal. Ini soal untuk mengilustrasikan atau menggambarkan supaya kita berimajinasi tentang operasi perkalian itu. Kita aplikasikan dalam sebuah soal ini. In one day, Rijal managed to catch 5 fish. If in 4 days he managed to fish in the same amount, then how many fish did Rijal collect? The answer is blah 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 blah. Pada suatu hari, Rijal berhasil menangkap 5 ekor ikan. Jika dalam 4 hari dia berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang sama, maka berapa banyak ikan yang didapat Rijal? Maka kita ilustrasikan ya ke dalam gambar-gambar ikan ini. Di sini diketahui ikannya berjumlah 5. Kita tulis gambar ikannya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kalikan berapa ini? 4 hari ya, dikali 4, kemudian sama dengan, jadi 5 dikali 4 hari, hasilnya 20 ikan yang didapat oleh Rijal. Jadi hasilnya 20 fish, 20 ikan. Seperti itu. Lalu beranjak kita pada pembahasan yang ke-7 yaitu exercise atau latihan-latihan soal supaya kita lebih memahami tentang operasi perkalian. Kita aplikasikan dalam sebuah berbagai soal. Oke, yang ke-1. There are 3 children, namely Made, Nyoman, and Gabriel. Each has the same number of marbles. Nyoman marbles are 48 items. What is the combination of the 3 marbles? The answer is blah 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 blah. Artinya ada 3 orang anak-anak, namanya Made, Nyoman, dan Gabriel. Setiap masing-masing anak tersebut memiliki kelereng yang jumlahnya sama banyak. Nyoman memiliki 48 buah kelereng,
Maka berapa kombinasi atau jumlah dari ketiga anak tersebut jika memiliki kelereng yang sama banyak? Maka jawabannya adalah di sini diketahui 48 kelereng ya. Kemudian kita kalikan dengan 3 anak. Karena di sini ada 3 orang anak, 48 dikali 3 hasilnya adalah 144. Yaitu 144 marbles. Itu jawabannya. Lalu untuk soal yang kedua, Bisma orange tree bears fruit so heavily. At harvest time, Bisma want to sell his orange to the market. Bisma packed them into 30 bags. Each bag contains 10 oranges. So, what is the total number of oranges belonging to Bisma that we will sold in the market? The answer is blah 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 blah. Oke, jadi Bisma itu memiliki pohon jeruk sedang dipanen. Nah, Bisma ini ingin menjual jeruk-jeruknya itu ke pasar. Bisma mengepaknya ke dalam 30 kantong. Setiap kantongnya berisi 10 jeruk. Maka berapa total jeruk-jeruk yang akan dijual oleh Bisma ke pasar? Nah, jawabannya kita seperti ini. Di sini kan diketahui ada 30 kantong. Kemudian Bisma itu ingin memasukkan 10 jeruk ke setiap kantong-kantongnya. Maka 30 dikali 10 hasilnya ada 300. 300 orange. Seperti itu. Oke, pada pembahasan terakhir ke-8 ada conclusion atau kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi, multiplication is denoted by a cross symbol X or a dot, or on computers usually by an asterisk sign. Is one of the 4 basic mathematical operations of arithmetic, with the other being addition, subtraction, and division. Jadi simbol-simbol yang bisa digunakan dalam multiplication itu adalah kali, garis silang, kemudian titik atau tanda bintang. Nah, perkalian itu merupakan operasi dasar. Operasi dasar dalam matematika selain penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Jadi intinya itu perkalian suatu angka dikalikan dengan angka lain supaya menghasilkan angka yang lebih besar. Seperti itu. Okay, students, I think it's enough. Thank you for attention, and I'm sorry for the shortcomings. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.